satu akan melapangkan materi tentang penyakit gondok. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dan nama saya Dipa Rahma Esa dengan NPM 34102 Saya Liana Waisi dengan NPM 23410219. Saya Firsa Apena Arita dengan NPM 234102093. Perkenalkan, nama saya Nabila ini dengan NPM 234102019. Perkenalkan, nama saya Talita Yulia Fitiani dengan nomor NPM 2341101. Gondok merupakan kondisi pembesaran kelenjar tiroid yang terletak di bagian leher depan dan salah satu penyebab utamanya adalah kekurangan yodium. Yodium adalah zat gizi mikro esensial yang berperan dalam sintesis hormon tiroid yang mengatur berbagai proses metabolisme tubuh. Kekurangan yodium menyebabkan penurunan produksi hormon tiroid, sehingga tubuh merespon dengan memperbesar kelenjar tiroid. Di Indonesia, kekurangan yodium masih menjadi masalah gizi yang cukup serius, terutama di wilayah pegunungan dan daerah terpencil yang jauh dari sumber pangan laut. Dampaknya tidak hanya berupa gondok, tetapi juga gangguan tumbuh kembang anak, penurunan kecerdasan, bahkan kreatisme jika tidak ditangani. Untuk mencegah dan mengatasi kondisi ini, diperlukan asupan yodium yang cukup melalui konsumsi makanan yang mengandung yodium, seperti garam beriodium, ikan laut, udang, dan telur. Beberapa sayuran seperti bayam dan kangkung juga mengandung yodium, meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit. Selanjutnya, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar dengan bentuk seperti kupu-kupu pada pangkal leher terdapat pada jakun. Kelenjar tiroid berfungsi menghasilkan hormon yaitu triiodtironin atau T3 dan tiroksin atau T4. Kedua hormon ini memengaruhi metabolisme, suhu tubuh, dan pertumbuhan jaringan tubuh. Kelenjar tiroid juga memengaruhi kerja organ tubuh lainnya seperti jantung, pencernaan, otot, dan sistem saraf. Hormon tiroid dapat mengubah asam lemak menjadi energi sehingga menurunkan kolesterol dan trigliserida. Kerja dari sistem tiroid diatur oleh hipotalamus dan pituitari pada otak sehingga mengatur jumlah dari produksi hormon. Apabila jumlah hormon terlalu banyak, tiroid akan mengirimkan sinyal ke otak agar produksi hormon pada tiroid bisa diperintahkan untuk lebih sedikit, dan sebaliknya, sehingga demikian terjadi keseimbangan pada tubuh. Adapun patofisiologi dari gondok merupakan reaksi adiptif sel folikel tiroid terhadap proses apapun yang menghambat produksi hormon tiroid. Di negara-negara yang menggunakan garam beriodium dan di negara-negara lain yang kekurangan yodium bukan masalah. Tiroiditis Hashimoto merupakan penyebab utama gondok. Namun, kekurangan yodium masih menjadi penyebab paling umum di seluruh dunia. Gondok memiliki berbagai presentasi morfologis, hormonal, dan klinis, dan tidak semua penyebab gondok dapat dikaitkan dengan kekurangan yodium. Faktor genetik, demografi, dan lingkungan juga bertanggung jawab atas perkembangan gondok. Penyebab lainnya termasuk penyakit Graves, kesalahan bawaan sintesis hormon tiroid, hipotiroidisme kongenital, penyakit tiroid inflamasi seperti tiroiditis pasca persalinan, penyakit tiroid infiltratif seperti sarkoidosis dan amyloidosis, adenoma, hipofisis yang mensekresi TSH, dan lainnya. Tanda dan gejala. Tanda utama gondok adalah pembengkakan yang terlihat di leher tepat di bawah jakun. Pada saat seseorang melakukan gerakan menelan, kelenjar gondok yang membengkak akan ikut bergerak naik turun. Gejala utama gondok yang pertama, bengkak di bagian depan leher tepat di bawah jakun. Yang kedua, rasa sesak di area tenggorokan. Yang ketiga, suara serak. Yang keempat, pembengkakan pena leher. Dan yang terakhir, pusing saat lengan diangkat ke atas kepala. Penyebab penyakit gondok. Yang pertama, kekurangan yodium. Iodium merupakan zat yang berperan penting dalam proses produksi hormon tiroid. Bila asupan iodium dalam tubuh tidak tercukupi, produksi hormon tiroid menjadi terganggu.
sehingga otak akan memberikan sinyal pada kelenjar tiroid untuk bekerja ekstra. Hal ini bisa mengakibatkan kelenjar tiroid membesar secara tidak wajar. Lalu, yang kedua, penyakit GERD. Terjadi ketika kelenjar tiroid terlalu aktif dalam memproduksi hormon akibat reaksi sistem kekebalan tubuh yang menyerang kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid yang terlalu aktif atau hipertiroidisme akan mengakibatkan kelenjar tiroid membesar. Penyakit Hashimoto. Penyakit Hashimoto adalah penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan pada kelenjar tiroid. Beberapa orang dengan penyakit Hashimoto mengalami peningkatan ukuran kelenjar tiroid. Sebagai kompensasi, jenis gondok ini biasanya membaik dengan sendirinya. Seiring berjalannya waktu, beberapa kasus penyakit Hashimoto memerlukan pengobatan dengan hormon tiroid. Zat gizi yang diperlukan untuk penyakit gondok. Yang pertama, yodium merupakan zat gizi mikro, yaitu zat gizi di dalam makanan yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Yodium juga merupakan zat gizi utama yang dibutuhkan untuk mencegah dan mengatasi penyakit gondok. Merupakan bahan baku esensial sintesis hormon tiroid yang berperan dalam stabilitas metabolisme dan fungsi organ tubuh. Lalu selanjutnya, kekurangan yodium menyebabkan produksi hormon tiroid terganggu, sehingga kelenjar tiroid membesar sebagai usaha untuk menangkap lebih banyak yodium dalam darah. WHO merekomendasikan asupan yodium sebesar selanjutnya ada sumber utama yodium. Yang pertama, ikan laut 83 mikrogram per 100 gram. Lalu yang kedua, kepiting 26 sampai 50 mikrogram per 100. Yang ketiga, udang 44 mikrogram per 100 gram. Lalu yang keempat, susu sapi 85 mikrogram per 1 gelas. Lalu yang kelima, rumput laut 34 mikrogram per 1 gram. Lalu yang kedua, ada selenium. Pada kelenjar tiroid, selenium diperlukan untuk metabolisme hormon tiroid dan berfungsi sebagai antioksidan. Lalu, kekurangan selenium dapat menurunkan sintesis hormon tiroid yang pada akhirnya akan menyebabkan produksi peroksidase yang terakumulasi dan tidak dapat dihilangkan. Pada tingkat defisiensi selenium ringan juga dapat menyebabkan perkembangannya penyakit autoimun tiroid karena enzim selenium dependent mempunyai efek modifikasi pada sistem imun. Lalu yang selanjutnya, sumber utama selenium. Yang pertama, dada ayam 25 mikrogram per 85 gram. Lalu yang kedua, telur 20 mikrogram per 1 butir. Lalu yang ketiga, ikan tuna 36,50 mikrogram per 100 gram. Lalu yang keempat, daging sapi 37,65 mikrogram per 100 gram. Lalu yang kelima, kepiting 44,50 mikrogram per 100 gram. Lalu yang ketiga, zat besi. Zat besi adalah zat mikro yang penting dalam produksi hormon tiroid yang berperan dalam pemanfaatan yodium oleh enzim tiroid peroksidase yang membantu mensintesis hormon tiroid. Lalu, kekurangan zat besi dapat menyebabkan gangguan produksi hormon tiroid yang dapat memperparah penyakit gondok. Selain itu, kekurangan zat besi juga dapat menyebabkan anemia yang dapat membatasi efektivitas pengobatan gondok dengan yodium. Selanjutnya, sumber zat besi. Yang pertama, kerang 26 gram per 100 gram. Lalu yang kedua, bayam 2,7 mg per 100 gram. Lalu yang ketiga, hati dan jeroan sapi 6,5 mg per 100 gram. Lalu yang keempat, quinoa 2,8 mg per 128 gram. Lalu yang kelima, brokoli 1 mg per 156 gram. Jenis bahan pangan yang ditawarkan. 1. Garam beriodium. Garam dapur yang telah difortifikasi dengan yodium merupakan sumber yodium yang paling praktis dan efektif untuk mencegah serta mengatasi gondok.
Disarankan untuk menggunakan garam beriodium dalam masakan sehari-hari. Ketiga, telur dan produk olahan susu. Telur dan susu termasuk keju dan yogurt mengandung yodium serta zat gizi penting lainnya seperti selenium dan zinc yang mendukung fungsi tiroid. Lalu yang keempat, daging merah dan hati. Daging sapi dan hati ayam mengandung zat besi dan zinc dalam jumlah tinggi yang penting untuk mendukung metabolisme hormon tiroid. Yang kelima, kacang-kacangan dan biji-bijian. Kacang kedelai, kacang tanah, kacang mete, dan biji labu mengandung selenium dan zinc yang dapat membantu menjaga kesehatan kelenjar tiroid. Produk makanan yang ditawarkan, yang pertama ada kue tiaw siram, yang kedua ada perkedel ala ikan Thailand, yang ketiga ada tumis siput, yang keempat ada cah kangkung spesial, yang kelima ada otak-otak lumpia. Lalu untuk perkedel ikan ala Thailand ini bisa dilihat untuk bahan-bahan. Cara pembuatannya, yang pertama aduk campuran ikan dan udang dengan toge dan daun bawang dan cabai halus. Yang kedua, tambahkan bumbu halus, diaduk rata. Yang ketiga, tambahkan telur dan kecap ikan diaduk rata. Tambahkan daun kunyit, aduk hingga menyebar. Yang kelima, panaskan minyak, goreng sesendok hingga matang. Lalu perkedel ikan ala Thailand. Perkedel ikan ala Thailand ini memiliki potensi yang baik untuk menjadi bagian dari menu makanan bagi penderita penyakit gondok, terutama karena bahan utamanya yaitu ikan kakap filet dan udang kupas merupakan sumber alami yodium yang penting untuk fungsi kelenjar tiroid. Lalu yang kedua, pastikan selalu menggunakan garam beriodium untuk memaksimalkan asupan yodium dari hidangan ini. Lalu selain itu, penting untuk tetap memperhatikan jumlah garam yang digunakan demi kesehatan secara umum. Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa kebutuhan diet setiap individu dengan penyakit gondok dapat bervariasi tergantung pada kondisi spesifik mereka, sehingga konsultasi dengan dokter atau ahli gizi tetap menjadi langkah yang paling bijak untuk memastikan menu ini sesuai dan bermanfaat. Selanjutnya, kandungan gizi perkedel ikan ala Thailand ini dapat dilihat kandungan zat gizi makronya. Dari perhitungan nutrisi survei didapatkan total analisis. Selanjutnya ada angka kecukupan gizi. Selanjutnya ada interaksi zat gizi dari produk yang ditawarkan. Yang pertama ada protein hewani, yang dimana ikan kakap, udang, dan telur dengan vitamin B kompleks seperti bumbu dan sayur saling mendukung. Nah, protein dari ikan kakap, udang, dan telur merupakan sumber asam amino esensial yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Bumbu seperti bawang merah, bawang putih, dan daun bawang mengandung vitamin B kompleks yang membantu metabolisme protein dan pembentukan energi. Interaksi ini mendukung fungsi otot, jaringan, dan sistem saraf serta meningkatkan stamina tubuh. Selanjutnya yang kedua ada vitamin C seperti tauge dan cabai merah dengan zat besi heme seperti ikan kakap dan udang yang saling mendukung. Zat besi heme dari ikan dan udang diserap lebih baik oleh tubuh dibandingkan zat besi non-heme. Kandungan vitamin C ini dari tauge dan cabai merah dapat lebih lanjut meningkatkan penyerapan zat besi. Interaksi ini sangat bermanfaat untuk mencegah anemia, mendukung pembentukan sel darah merah, dan menjaga energi tubuh.
Yang kelima ada interaksi dari natrium seperti kecap ikan dan garam dengan kalium dari toge dan daun bawang yang saling menyeimbangkan. Kecap ikan dan garam mengandung natrium yang bila berlebihan dapat memicu hipertensi. Namun, kandungan kalium dalam toge dan daun bawang membantu menetralkan efek natrium. Interaksi ini membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Selanjutnya ada produk obat yang ditawarkan. Itu seperti Goti Natural, di mana Goti Natural ini yaitu gondok tiroid herbal yang membantu mengurangi pembekakan pada leher akibat gondok, yaitu tiroid membesar, dan membantu menyeimbangkan hormon tiroid atau hipertiroid ringan, serta mendukung metabolisme dan daya tahan tubuh. Untuk komposisinya ada sambiloto, ada kunyit, ada temulawak, daun pegagan, ekstrak rumput laut, serta daun meniran. Untuk cara pengolahannya, yang pertama semua bahan dikeringkan menggunakan metode pengeringan suhu rendah, yaitu kurang dari 50 derajat Celcius untuk menjaga kandungan senyawa aktif. Dilanjutkan dengan ekstraksi etanol 70% untuk kunyit, temulawak, sambiloto, dan meniran. Setelah diekstrasi, dikeringkan menggunakan spray dryer menjadi serbuk ekstrak kering. Nah, semua serbuk kemudian dicampur dan dimasukkan ke dalam kapsul kelati. Nah, untuk dosis pemakaiannya, dewasa 2 kapsul 2 kali sehari sesudah makan, dan anak di atas 12 tahun 1 kapsul 2 kali sehari. Interaksi bahan dengan zat gizi yang saling menguatkan. Yang pertama ada kunyit, temulawak, meniran, dan sambiloto. Keempatnya memiliki sifat antiinflamasi dan imunostimulan. Efek ini menurunkan inflamasi di usus sehingga penyerapan zat besi, seng, dan vitamin C meningkat. Temulawak dan kunyit juga membantu fungsi hati. Penting untuk metabolisme vitamin A, D, E, dan K. Kombinasi ini cocok untuk meningkatkan imunitas sekaligus metabolisme. Yang kedua ada rumput laut atau iodin, temulawak, dan kunyit. Iodin dari rumput laut mengatur metabolisme melalui kelenjar tiroid. Temulawak dan kunyit mempercepat kerja hati sehingga vitamin larut lemak A, D, E, K dapat di metabolisme lebih baik. Selanjutnya, interaksi bahan zat gizi dengan yang saling melemahkan. Yang pertama ada kunyit dan zat besi. Kunyit mengandung senyawa fenolik atau tanin yang bisa mengikat zat besi dan mengurangi penyerapannya. Efek ini makin kuat bila dikonsumsi dalam dosis besar atau tanpa makanan kaya vitamin C. Kombinasi kunyit harus diimbangi dengan konsumsi makanan tinggi vitamin C, misalnya buah segar. Yang kedua ada sambiloto dengan vitamin larut lemak A, D, E, K. Sambiloto merangsang kerja hati yang tidak mempercepat metabolisme vitamin larut lemak sehingga vitamin cepat dikeluarkan dari tubuh. Efek ini juga bisa terjadi dengan temulawak dan meniran jika dikonsumsi bersama secara intens. Yang ketiga itu ada rumput laut dengan iodin berlebih. Iodin sangat bermanfaat dalam jumlah cukup, tetapi berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral, natrium, kalium, magnesium, dan mempercepat metabolisme terlalu tinggi. Bisa memicu gangguan fungsi tiroid, terutama jika tidak disertai selenium atau vitamin D yang cukup. Yang keempat ada daun meniran. Efek diuretik dan detoks meniran bisa menurunkan kadar kalsium dan magnesium jika tidak disertai asupan mineral yang cukup. Ini kesimpulan, penyakit gondok merupakan pembesaran kelenjar tiroid yang sebagian besar yang disebabkan oleh kekurangan iodium, terutama di wilayah penggunungan dan terpencil. Kelenjar tiroid memiliki peran penting dalam regulasi metabolisme tubuh melalui T3 dan T4. Kekurangan iodium menyebabkan gangguan produksi hormon yang memicu pembesaran kelenjar tiroid sebagai respon kompensasi. Upaya penanggulangan gondok dapat dilakukan dengan melalui asupan zat gizi mikro sesuai dengan esensial seperti iodium, selenium, dan zat besi. Makanan sumber iodium seperti garam beriodium, ikan laut, rumput laut, telur, dan produk susu sehingga penting dikonsumsi. Selenium dan zat besi turut berperan dalam metabolisme hormon tiroid dan menjaga daya serap iodium dalam tubuh.
Sebagai solusi inovatif, produk pangan seperti perkedel ikan ala Thailand yang mengandung bahan kaya yodium dan zat gizi pendukung lainnya. Selain itu, suplemen herbal goti natural yang mengkombinasikan bahan-bahan alami seperti kunyit, temulawak, sambiloto, rumput laut, dan meniran yang berpotensi membuat menyeimbangkan hormon tiroid dan mendukung metabolisme tubuh. Selanjutnya ada pemilihan makanan bergizi seimbang dan suplemen yang tepat terutama pada kelompok usia remaja yang membutuhkan yodium tinggi dalam mencegah dan mengatasi penyakit gondok. Berikut referensi yang kami gunakan ada di sini.